Pemirsa Direktorat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri dan Kementerian Luar Negeri mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus-modus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Terungkap kasus tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dikutip dari kantor berita Antara dalam konferensi pers pengungkapan kasus TPP di Bareskrim Polri Jakarta, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia WNI, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha mengatakan sedikitnya ada 4 modus yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Pertama, berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri yang banyak disampaikan melalui jaringan sosial media, calo atau sponsor. Sebagai informasi, sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menerapkan moratorium penempatan pekerja migran Indonesia PMI terhadap 14 negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, ketika ada tawaran bekerja di Timur Tengah dipastikan tidak sesuai dengan prosedur alias ilegal. Kedua, jangan berangkat ke luar negeri untuk bekerja melalui calo atau sponsor. Berangkatlah melalui jalur resmi, melalui Dinas Tenaga Kerja daerah setempat maupun oleh BP3MI yang ada di daerah masing-masing. Modus yang ketiga yang perlu diwaspadai adalah masyarakat jangan mau menerima uang panjar yang biasa disampaikan oleh calo atau sponsor dengan besaran bervariasi antara 5 juta sampai 10 juta rupiah, karena itu adalah bentuk jeratan hutang dan itu adalah salah satu unsur pidana dalam TPPO. Kewaspadaan berikutnya adalah jangan memaksakan diri untuk berangkat ke luar negeri ketika sudah mengetahui prosesnya tidak sesuai prosedur, dan jangan pula berangkat tanpa menggunakan visa kerja. Modus yang biasa dilakukan saat ini utamanya ke Timur Tengah dalam menggunakan visa ziarah ataupun visa umroh. Setelah menemukan modus-modus ini, masyarakat diimbau untuk melaporkan segala macam aktivitas calo atau sponsor tersebut kepada Polri, termasuk kepada calon PMI yang akan berangkat, yang mengetahui berangkat tidak sesuai prosedur, diminta melakukan langkah pencegahan untuk tidak berangkat. Kementerian Luar Negeri mencatat terjadi peningkatan kasus TPPO WNI dari kurun waktu 2021 sampai 2022 sebanyak 100% lebih. Data di kementerian menyebut tahun 2021 terdapat 361 kasus TPPO, setahun berikutnya meningkat menjadi 752 kasus. Menurut Yuda, angka tersebut kemungkinan besar hanya puncak gunung es, yang artinya masih banyak korban yang kemungkinan tidak dapat melapor. Yuda menyampaikan penegakan hukum TPPO yang dilakukan oleh Polri adalah bentuk kehadiran negara. Namun, akar masalah dari TPPO perlu diatasi secara komprehensif, termasuk langkah-langkah pencegahan yang efektif. Salah satu langkah pencegahan yang efektif adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berhati-hati terhadap modus TPPO. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Umum di Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Polisi Johandani Raharjo Puro mengatakan meningkatnya kasus TPPO ini terkait dengan peningkatan kinerja Polri di lapangan dan melakukan penindakan TPPO. Selain itu, faktor lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan karena adanya iming-iming dan bujuk rayu terkait gaji lebih besar dari UMR, sehingga banyak masyarakat berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. KMB Bali Post melaporkan.